Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Teman-teman, ini adalah part kedua dari video yang sudah kita buat sebelum ini. Cerita tentang kasus kematian Munir, seorang pengacara dan pejuang hak asasi manusia yang konsisten menyuarakan suara-suara mereka yang tadi dengar, suara-suara mereka yang terpinggirkan, dan suara masyarakat yang tidak bisa mengakses hukum dengan cara-cara yang normal. Namun, Munir harus tewas secara tragis bersama keteguhan hatinya dalam perjalanan menuju Belanda. Nah, buat teman-teman yang belum nonton part pertama dari cerita ini, saya sarankan untuk menonton itu dulu, baru kembali nonton bagian yang kedua ini, supaya teman-teman bisa dapat gambaran utuh dari cerita ini. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, silakan like dan subscribe, nyalakan notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Di video sebelumnya, kita sudah bahas kehidupan awal sang aktivis, sepak terjangnya di dunia hukum, dan perjalanan mautnya ke Belanda, sampai penetapan Polikarpus sebagai tersangka, lalu dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Dan meskipun Polikarpus dijatuhi hukuman, banyak pihak yang meragukan apakah benar si Polikarpus ini bergerak sendiri, atau jangan-jangan ada aktor intelektual di belakang dia. Di permukaan, modus operandi racun arsenik yang dimasukkan ke dalam minuman memang bisa dilakukan oleh individu yang punya akses yang dekat dengan korban. Namun, ada dugaan yang kuat bahwa Polikarpus hanya eksekutor. Dia hanya sebagai pelaksana atau pion dari kejahatan ini. Ada beberapa alasan yang mendasar mengenai dugaan itu. Yang pertama, racun arsenik itu bukan barang umum yang bisa dengan mudah didapatkan di toko obat atau di pasar. Untuk mendapatkan barang ini, harus melalui prosedur tertentu atau keluaran dari laboratorium kimia. Karena ini bukan jenis racun rumahan seperti kayak racun serangga atau obat nyamuk. Nah, inilah yang memunculkan pertanyaan, siapa yang menyediakan racun tersebut? Lalu, siapa yang mengawasi distribusinya? Yang kedua, jaringan intelijen. Nama Mukdi Purwo Prayono, mantan Deputi 5 Badan Intelijen Negara atau BIN, muncul sebagai sosok yang dicurigai memerintahkan Polikarpus untuk mengeksekusi tindakan ini. Yang bersangkutan barangkali memiliki dendam pribadi, karena Munir beberapa kali menuding struktur tertentu dalam lembaga intelijen terlibat dalam pelanggaran HAM. Karena itu, ada upaya untuk menutup mulut dan membungkam setiap suara yang kritis agar kasus pelanggaran berat tertentu tetap tertutup, yang mana kasus-kasus ini justru mendapat perhatian dari Munir dan mendesak negara agar segera mengungkapnya. Lalu yang ketiga, ada upaya penghilangan barang bukti dan intervensi politik. Selama proses persidangan, ada beberapa saksi kunci pelengkap, termasuk oknum pramugari yang mengaku melihat Polikarpus memegang botol kedua dari botol minuman si Munir waktu pesawat itu. Nah, pramugari ini menghilang. Dia tidak bersedia memberikan kesaksian. Apakah ada tekanan pada saksi ini agar tutup mulut? Spekulasinya bisa ke arah situ. Selain itu, dokumen internal terkait pengawasan penerbangan Munir juga sulit diakses. Kelompok masyarakat sipil dan Komnas HAM akhirnya menuduh ada campur tangan politik untuk menutup dan mengaburkan fakta. Lalu yang keempat, kasus Mukdi. Pada bulan Agustus tahun 2008,
Mukdi diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tuduhan meminta dan merencanakan pembunuhan aktivis HAM yaitu Munir Said Talib pada bulan September tahun 2004. Namun pada bulan Oktober tahun 2008 pengadilan menyatakan bahwa Mukdi tidak bersalah karena kurangnya bukti yang sahih. Keputusan ini memicu protes massal sejumlah LSM HAM, aktivis hingga Komnas HAM menolak putusan tersebut. Mereka menilai bahwa persidangan itu cacat prosedur dan saksi-saksi utama tidak dihadirkan. Sejak itulah publik bertanya, apakah negara, khususnya lembaga intelijen, terlibat di balik pembunuhan Munir? Nah, menariknya, beberapa waktu yang lalu, seorang peretas yang sempat heboh di Indonesia, yaitu Bjorka, pernah menampilkan informasi tentang siapa pembunuh Munir. Si hacker ini mengatakan bahwa saya beri satu nama yang barangkali kalian bertanya siapa orang di balik pembunuhan Munir. Terus si hacker ini bilang Mukdi Purwo Prayono sebagai orang yang ada di balik kasus kematian Munir. Banyak yang menganggap bahwa kasus ini adalah puncak gunung es dari kejahatan korupsi, tingkat kekuasaan, dan impunitas yang melingkupi aparat penegak hukum. Nah, impunitas sendiri adalah suatu keadaan tanpa hukum, suatu kondisi ketika seseorang tidak dihukum atas kejahatan atau pelanggaran yang telah dilakukannya, meskipun seharusnya dihukum menurut hukum yang berlaku. Istilah ini berbeda dengan imunitas yang artinya perlindungan. Dalam konteks hukum atau politik, imunitas berarti perlindungan hukum terhadap orang tertentu, sehingga tidak bisa dituntut secara hukum dalam kondisi tertentu. Misalnya, imunitas parlemen, imunitas diplomatik. Jadi dua istilah ini, walaupun terdengar mirip-mirip, tapi berbeda. Kasus Munir mengguncang dunia hukum dan HAM di Indonesia. Ada beberapa dampak sosial yang muncul dari kasus ini, antara lain, yang pertama, publik mulai sadar bahwa negara sangat mungkin ikut terlibat dalam pelanggaran HAM. Masyarakat semakin sadar bahwa pelanggaran HAM bukan hanya soal konflik di daerah-daerah terpencil. Kekerasan dan pembungkaman aktivis juga bisa terjadi di level nasional. Kasus Munir memperlihatkan bagaimana lembaga intelijen bisa menggunakan kekuatan yang tak terlihat untuk menyingkirkan suara-suara kritis. Yang kedua, reformasi di Badan Intelijen Negara. Setelah gelombang protes dari masyarakat, Presiden SBY memerintahkan untuk melakukan evaluasi internal di tubuh BIN pada saat itu. Sehingga beberapa pejabat puncak akhirnya diganti. Namun, para kritikus menilai bahwa perombakan itu hanya mengatasi masalah di permukaan, tapi belum menjawab akar persoalan yang sebenarnya. Dan cara penanganan masalah seperti ini menunjukkan lemahnya mekanisme pengawasan terhadap badan intelijen. Lalu yang ketiga, peran lembaga HAM dan akademisi. Komnas HAM memperkuat posisinya sebagai lembaga pengawasan independen. Beberapa universitas dan lembaga riset mulai melakukan studi akademis tentang impunitas di Indonesia. Mereka menggunakan kasus Munir sebagai studi kasus utama. Hasilnya adalah buku, jurnal, dan seminar ilmiah yang menuntut perubahan yang sistemik. Mereka meminta untuk memperkuat Undang-Undang KPK dan membuat rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang lebih tegas, juga memperbaiki mekanisme pengawasan intelijen di DPR. Lalu yang keempat, adanya gerakan masyarakat sipil. Setelah kematian Munir, bermunculan inisiatif masyarakat dan membentuk komunitas. Mereka membentuk Fadah sebagai perhimpunan untuk keadilan bagi Munir. Ada gerakan anti impunitas dan komunitas mahasiswa bergerak
untuk penegakan hukum dan perlindungan HAM. Mereka menuntut transparansi pengadilan, penyelidikan ulang, dan ganti rugi bagi keluarga Munir. Lalu yang kelima, kasus Munir meninggalkan warisan emosional. Masyarakat Indonesia tidak bisa melupakan kenangan betapa seorang aktivis muda yang berjuang untuk kebenaran bisa direnggut hidupnya dengan cara yang keji. Hampir setiap tahun, pada tanggal 7 September, para aktivis berkumpul di Monumen HAM di Jakarta untuk menyalakan lilin dan mengenang keberanian Munir dan menuntut pertanggungjawaban dari negara. Nah, tidak lengkap kalau kita tidak menyoroti perjuangan keluarga Munir, terutama istrinya, Ibu Suciwati, yang menjadi ikon keteguhan dalam menuntut keadilan. Setelah kematian suaminya, Suciwati menolak untuk diam. Ia bersama kedua anaknya berkeliling dari suatu lembaga ke lembaga lain, dari kepolisian, kejaksaan, sampai presiden, memohon agar kasus ini diusut sampai ke akar-akarnya. Suciwati sering mengungkapkan kata-kata sakti seperti ini. Saya tidak ingin kepala negara atau pejabat terkemuka diistimewakan. Jika ada yang mengambil nyawa suami saya, nyawa Munir, biarkan hukum memaksulkannya. Meski berbagai pintu ditutup, mulai dari penanganan Polikarpus yang dianggap setengah hati, hingga pembebasan Mukdi tanpa bukti yang kuat, Suciwati tetap konsisten. Ia menggugat negara secara perdata dan menuntut ganti rugi, sekaligus terus memfasilitasi seminar tentang perlindungan aktivis HAM. Jaringannya bahkan merambah ke internasional. Dia meminta Interpol membantu mengawasi kemungkinan pelarian pelaku yang lebih tinggi dalam kasus ini. Kisah keluarga ini mengajarkan kita bahwa tuntutan keadilan tidak pernah selesai begitu saja ketika satu pelaku ditangkap. Ada proses yang panjang untuk mencari fakta, melawan tekanan, dan menegakkan keadilan dan kebenaran, meski berhadapan dengan kekuatan negara. Dari kasus Munir, kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama, perlunya ada perlindungan bagi aktivis HAM. Aktor yang membela hak orang lain seringkali berada di garis depan konflik dan rawan menjadi korban pembungkaman. Oleh karena itu, negara harus menjamin keselamatan mereka melalui mekanisme perlindungan khusus seperti hotline darurat, pengawalan polisi, dan akses ke lembaga internasional ketika terancam. Yang kedua, harus ada transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum. Penyelidikan kasus Munir menunjukkan kelemahan dalam transparansi. Saksi dibiarkan hilang, barang bukti sulit diakses oleh publik, dan ruang sidang tertutup untuk banyak saksi kunci. Sehingga untuk mencegah hal serupa, proses hukum harus terbuka dan diawasi oleh publik. Lalu yang ketiga, negara perlu memberikan pengawasan terhadap badan intelijen, karena lembaga intelijen yang tidak diawasi rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik atau kekuasaan pihak tertentu. DPR dan Presiden perlu memperkuat mekanisme pengawasan secara independen, misalnya melalui komisi khusus yang berisi tokoh hukum, HAM, dan masyarakat sipil. Lalu yang keempat, peran aktif dari masyarakat sipil sangat dibutuhkan. Pemantauan gerakan advokasi dan tekanan publik lah yang akhirnya menjaga agar kasus ini tetap dapat diawasi oleh mata publik. Jika tidak ada suara kolektif dari mahasiswa, LSM, dan keluarga Munir, proses hukum kemungkinan besar akan tenggelam dan hilang begitu saja. Oke, demikianlah cerita lengkap tentang kasus Munir Said Thalib. Dari latar belakang perjuangannya sebagai aktivis hingga hari-hari terakhir hidupnya sebelum tewas
oleh racun arsenik, hingga proses hukum yang syarat kontroversi dan pelajaran yang bisa kita petik. Kasus ini belum sepenuhnya tuntas, tetapi dengan memahami seluruh perjalanan panjangnya, kita semakin sadar akan pentingnya menegakkan keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan tidak takut untuk bersuara. Jika kalian punya pertanyaan atau saran, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika konten ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang tahu bahwa pembelaan HAM bukan sekedar teori. Itu adalah panggilan nurani yang kadang harus dibayar dengan nyawa. Akhir kata, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.